Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesti Rosalia, NIM 1444, kelas MM19H. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang. Dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang usaha. Studi kelayakan juga sering disebut dalam feasibility study yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah menerima suatu gagasan, usaha, atau proyek yang dirancanakan atau menolaknya. Pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan maksudnya adalah kemungkinan dari gagasan, usaha, atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit baik dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang bernama Semesta merupakan perusahaan untuk membantu orang-orang yang baru lulus SMA atau SMK untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Bukan hanya untuk yang baru lulus SMA atau SMK, tetapi juga untuk yang sudah menyelesaikan S1 atau D3, bisa juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut dengan pembinaan dari kami. Jadi, Semesta merupakan perusahaan yang bergerak untuk penyaluran tenaga kerja. Berikut ini merupakan rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang dilihat dari aspek legal. Yang kedua, bagaimana kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang dilihat dari aspek pasar. Yang ketiga, bagaimana kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Lalu, tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang yang dilihat dari aspek legal. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang yang dilihat dari segi aspek pasar. Yang ketiga, untuk mengetahui kelayakan bisnis jasa konsultan manajemen sumber daya manusia semesta di Karawang yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Selanjutnya, bab 2 aspek legal. Berikut ini adalah merupakan profil usaha dari perusahaan Semesta. Perusahaan Semesta yang berlokasi di Puri Teluk Jambe, Blok C12 nomor 45, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilik Mesti Rosalia dan logo usahanya tertera pada gambar di sebelah saya. Jenis perusahaannya, Semesta merupakan usaha dalam bidang jasa. Usaha ini merupakan layanan digital untuk menyediakan lowongan kerja, mencari kandidat yang sesuai dengan kriteria dan membantu lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, adanya bimbingan belajar agar mereka siap untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, akta notaris. Akta notaris adalah dokumen formal yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 yang mempunyai daya pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga
Dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang mempunyai posisi yang sangat penting. Berikut akta notaris dari perusahaan Semesta. Nama Erlangga Samudra SHMH dengan nomor B15KS0610 tahun 2015. Selanjutnya, perizinan usaha. Semesta yang bergerak di bidang jasa ini memiliki beberapa izin usaha sebagai acuan utama dalam mendirikan perusahaan bidang jasa dalam kegiatan melamar pekerjaan, seperti berikut. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, surat pengukuhan pengusaha. Yang ketiga ada surat izin tempat usaha atau SITU. Yang keempat, surat izin mendirikan bangunan atau IMB dengan nomor yang tertera di sebelah saya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Komisaris pemilik Besti Rosalia, Direktur Devi Nur Irmawati, Manajer Keuangan Hilma Rohimatul Khofifah, Manajer Marketing Eza Abraham, Manajer HRD Skala Argantara. Selanjutnya modal dasar. Dana investasi yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan pada usaha Semesta sebesar 230.100.000. Modal yang berasal dari dana pemilik yang tersedia sebesar 330 juta. Dengan modal dasarnya 330 juta, modal ditempatkannya 80 juta, modal disetornya sekitar 45 juta. Berikutnya, bab 3, aspek pasar. Aspek pasar yang terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Yang pertama ada segmen pasar. Segmen pasar dalam perusahaan Semesta dengan umur dari 18 sampai 32 tahun sesuai dengan kriteria pelamar kerja. Jadi, untuk yang sudah lulus SMA atau SMK dan baru lulus kuliah bisa mendaftarkan pekerjaan lewat kami. Yang kedua, target pasar. Target kegiatan sarana prasarana bagi yang sudah lulus bersekolah bisa mendaftarkan dari kami dengan mendapatkan fasilitas bimbingan belajar seperti belajar matematika dasar, bagaimana menjadi disiplin di tempat kerja, dan bagaimana bekerja sama dalam tim yang baik. Yang ketiga, posisi pasar. Posisi tempat perusahaan Semesta cukup strategis, dijangkau oleh lokasi masyarakat, selain itu mudah diakses melalui Google Maps jika belum paham jalannya. Selanjutnya adalah peluang pasar. Dengan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, menjadikan perusahaan ini dapat terus pengembangan dan pengenalan, sehingga terus meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan ini memberikan fasilitas yang baik dan bisa bersaing dengan jasa konsultan melamar kerja yang lainnya. Selanjutnya, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Dengan mengukur ramalan terhadap permintaan, adanya berapa banyak peralatan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan untuk psikotes bagi mereka. Dengan adanya beberapa permintaan dari beberapa perusahaan yang sedang membutuhkan pegawai baru, perusahaan kami mengusahakan yang terbaik untuk perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Dalam ramalan terhadap penawaran dapat berupa sebuah komunikasi dengan beberapa perusahaan lain dengan membahas kriteria yang diinginkan perusahaannya dan biaya operasionalnya. Siklus hidup produk.
Siklus hidup dalam perusahaan semesta adalah terus meningkatkan dan melakukan perkembangan kualitas dan fasilitas bagi pelajar dan tenaga kerja yang berada di perusahaan kami. Dan hal ini, tenaga pekerja di perusahaan kami akan terus meningkatkan kinerja dan promosi yang berlangsung di perusahaan semesta yang agar semakin dikenal baik oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah strategi pemasaran atau 4P. Yang pertama ada produk. Jenis produk dalam hal jasa konsultan manajemen sumber daya manusia adalah dengan memberikan bimbingan pelajaran matematika dasar yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan tersebut sampai para pelajar fasih dalam belajar matematika. Yang kedua ada price atau harga. Dengan fasilitas yang baik dan khusus, kami memberikan dengan harga member selama 1 tahun dan harga 180.000. Jadi mereka tidak perlu membayar lagi jika ingin mendaftar di perusahaan kami. Yang ketiga, place atau tempat. Perusahaan semesta terletak di perumahan Puri Teluk Jambe, Blok C12 nomor 45, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, berada di lingkungan sekitar masyarakat dan rumah dari pemilik. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan perusahaan semesta antara lain A. Adanya papan nama di depan perusahaan agar bisa dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, melakukan promosi lewat akun sosial media seperti Facebook, Instagram, serta YouTube agar masyarakat bisa mendapatkan info lewat sosial media tersebut dan adanya web agar lebih memudahkan untuk mencari situs perusahaan kami. Baik, selanjutnya bab 4, aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, adanya dukungan lingkungan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, terdapat dukungan sosial yang perlu diteliti. Apakah keberadaan perusahaan semesta memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dari berbagai pihak atau dengan sebaliknya. Dampak aspek ekonomi dari adanya perusahaan semesta diantaranya yang A. Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Yang B. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran untuk bekerja di perusahaan dari umur 18 tahun sampai 32 tahun. Selanjutnya, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui yang A. Penggunaan lahan yang efektif dan efisien. Yang B. Peningkatan pertambahan sumber daya alam. Yang C. Menciptakan tenaga kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Berikutnya, pengembangan wilayah. Yang A. Meningkatkan para lulusan SMA, SMK, dan sarjana untuk bisa mendapatkan pekerjaan melalui perusahaan kami. Yang B. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sekitaran masyarakat. Berikutnya, dampak negatif yang timbul dari aspek ekonomi. Yang pertama, adanya perbandingan nilai perusahaan dan perusahaan lain. Yang kedua, adanya perbandingan harga pendaftaran dari perusahaan semesta dengan harga pendaftaran dari perusahaan lain. Adapun dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi meliputi yang pertama, komponen demografi. Untuk lulusan SMA, SMK, dan sarjana umur 18 sampai 32 tahun. Yang B, tingkat pendapatan penduduk. Yang C, pertumbuhan penduduk. Yang terakhir, tenaga kerja. Berikutnya ada komponen budaya. Yang A, kebudayaan, nilai, adat istiadat, dan norma di sekeliling perusahaan. Yang B, sikap dan persepsi masyarakat
ekspektasi kita terhadap rencana perusahaan. Dampak negatif aspek sosial antara lain yang A, adanya pesaing perusahaan semesta dan perusahaan lain. Yang B, terdapat perubahan gaya hidup, budaya, dan struktur sosial. 5. Aspek teknis dan teknologi. Dalam pemilihan lokasi perusahaan semesta yang berada di Puri Teluk Jambe ini tidak terlalu jauh dari Jalan Puri Teluk Jambe. Lokasinya cukup strategis karena berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, adapun penilaian lainnya yaitu metode penilaian hasil nilai dan metode perbandingan biaya. Yang pertama, metode penilaian hasil nilai. Untuk beberapa daerah yang saya pilih adalah Sirnabaya, Karangpawitan, dan Kelari. Dilihatnya dari yang pertama pasar, kedua bahan baku, ketiga transportasi, keempat tenaga kerja, yang kelima lainnya. Dari tersebut, nilai lokasi yang idealnya pasar 30, bahan baku 35, transportasi 20, tenaga kerja 10, lainnya 5. Menurut dari perhitungannya, daerah Sirnabaya memiliki hasil nilai yang lebih baik. Berikutnya adalah metode perbandingan biaya. Masih sama dengan memilih 3 daerah di Sirnabaya, Karangpawitan, dan Kelari. Yang dilihat dari jenis biayanya, yang pertama ada bahan baku, yang kedua biaya listrik, yang ketiga biaya operasional, yang keempat biaya umum, yang kelima gaji pekerja. Setelah semuanya dijumlah, maka Sirnabaya yang lokasinya paling strategis dengan hasil 315 unit. Maka dengan itu Sirnabaya menjadi pilihan lokasi yang tepat dibandingkan dengan daerah Karangpawitan dan Kelari. Selanjutnya, layout perusahaan. Berikut ini merupakan layout dari perusahaan yang terdiri dari ada ruang training, administrasi, ruang penyimpanan berkas, ada musola, toilet, dan ada office. Teknologi yang digunakannya. Teknologi yang digunakan perusahaan semesta seperti komputer untuk mengisi data dan membuat dokumen, printer untuk mencetak soal psikotes, dan masih ada kebutuhan lainnya. Berikutnya, peralatan, mesin, dan bahan baku. Terdapat peralatan, mesin, dan bahan baku sebagai alat untuk perusahaan semesta. Di antaranya, yang pertama peralatan yang terdiri dari meja komputer, meja, kursi, lemari penyimpanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mesin yang terdiri dari komputer, printer, layar proyektor, infocus, dan AC. Yang ketiga, bahan baku. Yang pertama, ada kertas untuk print dokumen atau psikotes. Yang kedua, tinta untuk printer. Sumber daya manusia. Dengan membuat perusahaan dibutuhkan pegawai untuk menjalankan perusahaan. Pegawainya terdapat 9 orang, yang diantaranya ada manajer keuangan, manajer marketing, ada HRD, pengajar, bagian yang mengecek hasil psikotes, dan administrasi. Bab 6. Aspek finansial. Yang pertama, kebutuhan modal. Dengan pembangunan perusahaan ini dibutuhkan modal sebagai kebutuhannya. Berikut ini adalah modal biaya prainvestasi yang diperlukan untuk membangun perusahaan semesta. Biaya investasi. Berikut ini biaya investasi untuk perusahaan semesta. Yang pertama, biaya prainvestasi 40 juta rupiah, biaya bangunan 135 juta rupiah,
Biaya pembelian peralatan Rp25.700.000, inventaris perusahaan Rp28 juta, biaya pembelian dan bahan baku Rp25 juta, jumlah kebutuhan dana Rp253.700.000, dana sendiri Rp330 juta. Pendapatan. Berikut ini adalah pendapatan pada perusahaan Semesta setahun terakhir, tahun 2020. Biaya bulanan pelamar pendaftar ada Rp175 juta, biaya dari perusahaan lain Rp65 juta, total pendapatan tahun 2021 ada Rp240 juta. Pengeluaran. Berikut adalah pengeluaran pada perusahaan Semesta setahun terakhir, tahun 2020. Tenaga pegawai 9 orang, Rp63 juta, kertas A4 untuk psikotes, Rp25 juta, total pengeluaran tahun 2021, Rp88 juta. Analisis kelayakan. Berikut ini merupakan analisis dari analisis kelayakan. Yang pertama, adanya laporan laba rugi. Yang kedua, tabel cash flow yang terdiri dari ada nomor, tahun, IT, penyusunan, kas bersih, DF 10%, PF kas bersih, yang terdiri dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Penyusutannya tetap sama Rp10 juta, maka hasil dari jumlah PF kas bersihnya adalah Rp424.397.300. Yang ketiga, PB period. Cara mencari PB period dengan cara investasi dikurangi prospek tahun, yang saya ambil dari tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan hasilnya 32 juta. Investasi belum tertutup sesudah tahun ke-1 atau tahun 2023 dicari dengan cara 32 juta dibagi 112 juta rupiah dikali 1 tahun, hasilnya 0,28. Maka PB period adalah 2 tahun 8 bulan. Investasi akan tertutup setelah kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Yang keempat adalah average rate of return atau ARR. Yang pertama, dicari dulu rata-rata IT-nya. Setelah itu mencari rata-rata investasinya. Maka hasil dari ARR adalah 96,28%. Yang kelima, mencari NPV atau Net Present Value. Cara mencari NPV-nya, total PF of purchase dikurangin sama investasi. Hasilnya harus positif. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah internal rate of return. Datanya ada di sebelah kiri saya. Cara mencari IRR-nya, P1 dikurangin C1 dikali P2 dikurangin P1 dibagi C2 dikurangin C1. Maka hasilnya adalah 33,669%. Dibulatkan menjadi 33,7%. Selanjutnya adalah yang ketujuh, ada Profitability Index atau PI. Untuk mencari PI, hasil jumlah dari PF kas bersih dibagi jumlah PF investasi dikali 100%.
maka hasilnya adalah 1,672 kali dibulatkan menjadi 1,7. Yang kedelapan, kesimpulan dari aspek finansial. Maka kesimpulan aspek finansial dari perusahaan semesta sebagai berikut. Yang pertama, PB periodnya 2 tahun, 8 bulan, rata-rata dari industrinya 5 tahun, maka itu masih baik. Yang kedua, ada ARR. Dengan hasilnya 96,28%, rata-rata industrinya 95%. Yang ketiga, NPF. Hasilnya 170.697.300 rupiah. Hasil dari rata-rata industrinya 253.700 rupiah. Dan nomor 4, IRR 33,7%, dari rata-rata industrinya 17%, masih dibilang baik. Yang kelima, PI. Hasilnya 1,7, rata-rata dari industrinya 1 kali. Maka bisa dibilang baik. Bab 7, kesimpulan. Maka kesimpulannya bisa diambil, perusahaan semesta yang bergerak di bidang jasa merupakan layanan digital. Untuk para lulusan sekolah dari lulusan sarjana bisa mendapatkan pekerjaan. Di perusahaan ini mereka akan diajarkan matematika dasar, di mana mempelajari matematika akan digunakan dalam bekerja nanti. Selain itu, mereka akan belajar disiplin, memiliki attitude yang baik, dan bertanggung jawab dan dirinya sendiri pada waktu bekerja atau yang lainnya. Untuk mendirikan perusahaan harus didasari dengan aspek-aspek legal yang penting, karena dengan memiliki aspek legal, maka perusahaan bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan, dengan penilaian hukum akan berdampak pada perusahaannya dan perusahaannya bisa jadi ditutup. Dalam pembangunan, usaha modal juga harus diperhatikan. Pengusaha yang cerdas bisa menciptakan peluang pasar yang baik dan adanya laba yang besar bagi perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi yang semakin maju ini bisa difungsikan sebagai alat untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.